Bisa kembali saya potong Pak Jazuli tadi. Bagaimana Pak latar belakangnya sebenarnya? Ada diskriminasi yang dirasakan oleh penganut kepercayaan yang tidak diakui oleh negara itu. Yang pertama, Undang-Undang 2003 yang kami bahas di 2006 itu, kami sahkan bersama pemerintah di 2006 itu, adalah membahas tentang masalah administrasi kependudukan. Pelayanan-pelayanan yang sifatnya administratif, mulai dari akte kelahiran, KTP, dan seterusnya. Bukan bicara tentang pengesahan suatu agama. Itu dulu yang pertama. Nah, karena ini adalah pelayanan administrasi, maka di undang-undang ini ditegaskan seperti Pak Dirjen sampaikan tadi, tidak boleh ada diskriminatif di situ dalam pelayanan administrasi kependudukan. Maka seluruh warga negara Republik Indonesia yang tinggal di Indonesia dan yang tidak tinggal di Indonesia pun, dia mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan publik terkait dengan administrasi kependudukannya. Ya. Kemajuannya tadi betul, sebelumnya kan itu seperti disebutkan, dipaksa. Nah, di situ tidak ada diskriminatif apapun agamanya. Boleh. Termasuk yang kepercayaan. Bahkan kalau di dalam catatan yang disampaikan oleh pemerintah itu ada 243 aliran kepercayaan itu. Itu kami membahas pada saat membahas undang-undang ini tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan pencatatan sipil dan seluruh administrasi kependudukannya. Dalam pembahasannya kemudian mungkin dong Pak muncul Pak, kenapa nggak ditulis saja? Yang kedua adalah tidak boleh ada tekanan, harus memilih salah satu. Ya. Itu kemajuannya di undang-undang ini. Nah, sampai kepada titik kolom agama, memang waktu itu perdebatannya panjang. Pertama, bagi agama-agama yang sudah diakui ini dicantumkan apa tidak. Akhirnya dinamika perdebatan begitu panjang, tetapi disepakati bahwa agama tetap harus dicantumkan di situ. Kenapa? Karena agama ini memiliki implikasi juga secara sosial. Bagi yang beragama Islam, saya kira juga beragama-agama lain kan agama juga bukan hanya mengatur dirinya dengan Tuhan, ada juga implikasi-implikasi sosial dalam agama Islam punya tentang pernikahan, kemudian tentang kematian dan seterusnya. Oleh karena itu disepakati agama dicantumkan. Tetapi ini ingat, bukan mengesahkan satu agama atau mengakui satu agama atau menolaknya dalam undang-undang ini. Dulu di Republik Indonesia ini sebelum Presiden Abdurrahman Wahid, agama yang diakui oleh negara itu kan ada lima. Tiba-tiba datang beliau, kemudian dia mengesahkan dan mengakui satu agama lagi, yaitu Konghucu. Nah, begitu oleh Presiden diakui, itu sederhana, semuanya dicantum yang sudah diakui itu. Berarti salah Presiden Mas Ulil, nggak mengakui 200 sekian agama itu. Mumpung ada orangnya. Saya ingin kembali kepada status dasarnya dulu ya. Pertama, negara tidak punya hak untuk menentukan agama yang diakui dan tidak diakui itu yang mana tidak agama resmi atau tidak? Ya, mestinya semua agama sama diperlakukan oleh pemerintah karena itu adalah bagian dari hak kebebasan masyarakat untuk berkeyakinan. Nah, gini, istilah agama yang diakui itu dulu pernah ada dalam sejarah perundang-undangan kita di dalam edaran Mendagri nomor 477-75054 tahun 78. Di situ memang ada istilah agama yang diakui. Tapi kemudian pada era Gus Dur, ketetapan ini dihapuskan melalui satu kepres, sehingga istilah agama yang diakui dan tidak diakui tidak ada. Nah, memang masalah muncul di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 mengenai Adminduk ini. Karena di dalam pasal 64 di situ disebutkan bahwa ada istilah agama yang diakui, Pak. Nah, saya nggak menyalahkan Kemendagri karena ini wewenang daripada DPR. Jadi makanya tadi saya bilang, menurut saya ada kemajuan dalam undang-undang ini, Mas. Ya. Cuma memang kemajuannya belum kafah, belum sempurna. Karena masih ada perasaan teman-teman dari kepercayaan seperti Mbak Dewi ini merasa, kok kenapa kami tidak boleh mencantumkan agama dan kepercayaan kami di dalam KTP gitu. Mereka menginginkan agar ada kemajuan lebih setapak, lebih maju lagi. Makanya menurut saya opsinya dua. Kalau mau mencatatkan kolom agama, ya semua dibolehkan dicatatkan. Kalau tidak, ya sebenarnya dikosongkan saja. Nah, dikosongkan tuh artinya tidak ada kolom agama. Tidak ada kolom agama. Jadi identitas kita tidak termasuk agama di dalamnya, begitu ya? Nah, tapi sekarang kan sudah ada undang-undangnya. Ya, ada Undang-Undang nomor 23 ini. Menentukan di situ ada agama yang diakui. Menurut saya istilah ini memang tidak bisa diterima. Oleh karena itu opsinya undang-undang ini kalau mau diubah,
tentu bisa melalui inisiatif pemerintah atau DPR, diubah, direvisi, atau melalui judicial review, PMK. Itu aja pilihannya. Ya. Siapa tadi yang ya silakan Pak. Baik, terima kasih kepada semua narasumber yang di depan. Kita semua sepakat ya bahwa dalam hal pelayanan publik negara semua harus bertanggung jawab ya, untuk melayani tanpa ada diskriminasi apapun agama dan keyakinannya. Ya, ini yang pertama sekali yang harus kita tekankan. Jadi Bu Dwi saya kira tidak perlu khawatir. Karena ini harus dijamin oleh pemerintah, karena itu adalah amanat konstitusi. Dia nggak khawatir, dia sudah mengalami apa yang Oke, mestinya tidak terjadi kalau itu sudah ada pelayanan baik dari pemerintah ya. Kemudian yang kedua, kalau memang ada opsi kalau mau tetap dicantumkan semuanya dicantumkan atau tidak malah semuanya tidak, ini yang kita tidak sepakat. Kami dari MUI telah mengkaji masalah ini juga sejak isu ini bergulir dalam beberapa bulan terakhir. Sebab di dalam admin kependudukan ini kan jelas tadi Mas Ulil mengatakan di pasal 64 ya, ayat 1 itu kan harus mencantumkan di situ ada semua identitas yang ada di KTP itu adalah agama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, pas foto, masa berlaku dan seterusnya bla bla bla. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan agama itu adalah bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan itu tidak diisi. Tetapi Ulil kan tadi itu katakan alamatnya. Pak, Mas Ulil tadi katakan apa hak negara menentukan ini agama yang diakui, ini agama yang tidak diakui. Seolah-olah ini agama yang benar, ini agama yang tidak benar. Kira-kira persepsinya bisa begitu kan? Tidak ada klausul itu dalam undang-undang manapun di Indonesia ini mengatakan agama yang benar dan tidak benar atau diakui. Ya, ini hanya mengatakan diakui dan tidak diakui. Hak Jadi negara bukan kemudian. berarti, Pertanyaannya bukan berarti bahwa ini di sini kan sudah jelas tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Jadi ini semua pasti terlayani gitu. Terlayani. Iya. Di dalam undang-undang yang lain, istilah agama yang diakui itu tidak ada sebenarnya. Hanya di dalam Undang-Undang nomor 23 ini, itu ada istilah agama yang diakui. Sementara undang-undang ini merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang lain. Ketentuan yang lain itu tidak ada, karena sudah dibatalkan melalui Kepres pada zaman Gus Dur dulu. Jadi menurut saya agak rancu di sini. Gus Dur itu tidak membatalkan agama yang diakui atau tidak diakui. Buktinya dia memasukkan satu agama. Artinya kalau dia membatalkan, kenapa tidak semua saja waktu itu disahkan oleh Gus Dur? Kenapa hanya Konghucu yang disampaikan gitu loh? Nah, kita harus berpikir begini juga. Tanpa sekali lagi kita harus luruskan tidak boleh ada diskriminasi. Negara ini kan tidak hadir secara tiba-tiba, Mas. Negara ini hadir dengan proses yang begitu panjang. Kemudian termasuk dasar negara Pancasila itu juga hadir dengan proses yang begitu panjang. Kesepakatan-kesepakatan ini kan plafon bersama yang disepakati oleh tokoh-tokoh kemerdekaan dan pejuang saat itu. Nah di Pancasila itu memang ditegaskan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang agama itu dianggap tidak perlu. Sehingga kolom agama itu tidak perlu. Tetap saja kolom agama ini harus ada menurut saya. Karena ada implikasi-implikasi sosial terkait dengan masalah agama ini. Ya. Nah, terkait dengan beberapa aliran kepercayaan atau keyakinan-keyakinan sebagian yang dianut oleh saudara-saudara kita, perlu kita tanya apakah ini adalah sebagai sebuah agama ataukah ini adalah kebudayaan yang turun-menurun? Saya potong dulu. Sudah bibikan agama atau enggak? Kalau buat kami itu tuntunan hidup. Ya, Dan tuntunan hidup berarti agama. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.